Harus orang wali yang minta. Tuhan nggak ada peduli. Orang-orang jahat pun kalau minta Allah beri. Siapa ada makhluk yang lebih jahat daripada iblis? Iblis itu paling jahat makhluk Allah. Begitu dia terkutuk, iblis minta lawan Tuhan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jar iblis, ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat nyermati. Ini permintaan iblis, ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, la tatawajjah li tahsili hawaijika dunya au ukhra zahiran au batina illa minal karim. Jangan kamu berhadap, jangan kamu mendatangi untuk menghasilkan hajat-hajat engkau, baik itu dunia, akhirat, baik yang zahir atau yang batin, kecuali dari orang yang maha pemurah. Kecuali dari orang yang pemurah. Artinya kalau kita nih hendak melaporkan suatu hajat, hendak meminta sesuatu, jangan minta kecuali kepada orang yang pemurah. Jangan minta kecuali kepada orang yang pemurah. Orang bakhil sudah nyata kada mengabulkan. Dalam urusan apapun, kalau kita hendak minta kepada seseorang, mintalah kepada yang pemurah. Wa innamal karim huwallahu ta'ala. Hanya saja yang sebenar-benar pemurah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, janganlah kita hendak minta sesuatu, janganlah hendak kita melaporkan sesuatu kecuali kepada yang maha pemurah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu diantara sekian banyak asma'nya Al-Karim. Al-Karim itu kalau bahasa kita singkatnya pemurah, padahal lebih daripada itu. Alladzi idza su'ila a'ta. Al-Karim itu apabila diminta dia memberi. Bila mana diminta dia memberi. Kenapa kita disuruh minta, disuruh melapor, disuruh berdoa lawan Al-Karim? Karena Al-Karim ini bila diminta dia memberi. Bila diminta dia memberi. Kita hendak berdoa. Ini kita ada masalah umpamanya. Kita ada masalah, baik masalah dunia atau masalah apa. Kalau kita hendak berdoa, itu sudah diberi satu pahala. Nah, hanya hendak. Nah, ini Al-Karim nih. Hendak berdoa sudah diberi pahala satu. Berdoa kita, nah berdoa kita diberi pahala pulang 10. Diberi pahala pulang 10. Nah, kemudian Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Kita berdoa, Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Bukan Allah memberi apa yang kita inginkan. Allah akan memberi dengan namanya Al-Karim ini, dengan memberi apa yang kita perlukan. Bukan Allah memberi setiap apa yang kita inginkan. Kita ingin ini. Padahal Allah tahu kita tuh nang perlu ini sebenarnya. Nah, diberi Tuhan itu. Kita minta itu, minta ini lawan Tuhan.
keinginan kita nih. Allah tahu bahwa yang kita ingin itu kita kada perlu sebenarnya. Nang perlu tuh yang macam ini. Nah, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, idza suila a'ta, bila mana diminta dia memberi. Wala yubali kam a'ta, tidak peduli Allah tuh memberi berapa. Tuhan Maha Kaya. Al-Karim ini Maha Kaya. Al-Karim ini orangnya maha segala-galanya. Jadi kalau memberi itu kada peduli. Kada peduli. Wala yubali kam a'ta. Kita mengira bahwa kita ini perlu 1 juta. Kita mengira, kita menghitung bahwa kita ini perlu 1 juta. Padahal Allah lebih tahu kita ini perlu sebenarnya 10 juta. Kita minta 1 juta, Allah bisa memberi 10. Karena Allah yang maha tahu sebenarnya kita ini perlu 10 juta. Dan itu Allah kada peduli. Wala yubali kam a'ta, dan Allah Ta'ala yang Al-Karim tadi tidak peduli berapa banyak yang dia beri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita masuk ke pasar, kan? Ini hadis Nabi nih. Masuk ke pasar atau menjak ada pasar toko, lalu kita membaca cuma sekali aja membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kita baca, begitu masuk toko Allah memberi kita 1 juta kebajikan. Nah, 1 juta kebajikan. Sekali kita baca, diberi Tuhan 1 juta biji kebaikan. Nah, jakanya babanda itu kayak apakah itu? 1 juta kebajikan. Nah, ini Allah ini la yubali kam a'ta. Allah kada peduli berapa dia beri. Dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali, diberi Allah kebaikan sebanyak 2 juta kali. Wa in zada zadallah, amunnya lebih ditambah Tuhan lagi. 11 kali membaca yang tadi, Allah beri 2 juta kebajikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ujungnya nyaman aja nih tuh. Apa nih? Jadi mau dibaca misal imbah subuh 11, imbah asar 11, imbah zuhur 11, maghrib 11, 5 kali 11, 5 kali 2 juta. Dan ini akan bermanfaat, akan kita rasakan sesudah wafat, sesudah mati. Nah, di mana kita di akhirat kalau dihisap oleh Allah, kita harus membayar kebajikan kepada orang-orang yang pernah kita aniaya. Nah, ini ada tabungan. Sana bayari 100 kebajikan, 100 beriakan sana. Kita pernah itu menggibahinya, itu harus dibayar dengan 1 juta kebaikan, bari 1 juta kebaikan. Tiap hari mengamalkan itu apa banyak bisian. Nah, ini Allah Al-Karim kada peduli. Kalau kita memikirkan itu 1 matnya bacaannya, 1 matnya 2 juta diberi. Ini lebih besar daripada 2 juta rupiah. 2 juta hasanah, 2 juta kebaikan. Nah, itu bagian daripada Al-Karim. Makanya tadi ujar Imam Ahmad Ibnu Athaillah, amun hendak minta lawan Al-Karim ini. Amun hendak lapor ke situ. Karena ini orang Al-Karim ini, nah, bila diminta inya memberi, bila memberi kada peduli. Nah, banyaknya. Jadi amalan itu amalan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, yang masuk ke toko baca sekali 1 juta. Beluman lagi dapat duit 1 juta sudah Allah memberi. Beluman lagi dapat duit buka toko
La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja 1 juta diberi Tuhan. Yang tadi maginya lagi 2 juta. Wala liman a'ta, dan Allah itu kada peduli bagi siapa dia memberi. Kalau pan harus taat kepada Allah kada peduli. Harus orang wali nang minta, Tuhan kada peduli. Orang-orang jahat pun kalau minta Allah beri. Siapa ada makhluk yang lebih jahat daripada iblis? Iblis itu paling jahat makhluk Allah. Begitu dia terkutuk, iblis minta lawan Tuhan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jar iblis, ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat nyer mati. Ini permintaan iblis. Ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Apa jawaban Tuhan? Innaka minal munzarin. Ikam ditun ku panjangkan umur sampai hari kiamat itu. Nah ini iblis na minta lawan Tuhan, dikabulakan Tuhan. Wala liman a'ta. Tuhan tuh kada peduli siapa karena minta. Apalagi orang beriman, orang penyembahyang, penuntut ilmu. Kalau ada masalah yang dihadapi, ada hajat yang perlu, lawan Allah berurusan, itu paling nyaman. Wa idza rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Apabila kita ini melaporkan hajat kita kepada orang lain, Allah tuh la yarda, kada suka. Wa ghadiba, dan marah. Kita ini ada masalah, lapor sudah lawan manusia, lawan makhluk Allah, Tuhan kada ketuju, Tuhan kada ridha. Summa akmala hadhihi al-hikmata bil hikmati tasi'a wa thalathin. Kemudian pengarang menyempurnakan ini hikmah dengan hikmah yang ke-39. Faqala la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'a. Janganlah kamu menghadap kepada selain Allah. Janganlah kamu mengadu kepada selain Allah akan satu hajat. Yang hajat itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau. Nang maulahkan hajat itu Allah. Maka untuk mengangkat hajat ini Allah juga. Fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'a. Bagaimana bisa mengangkat orang selain Allah sesuatu yang Allah letakkan? Kalau Allah itu meletakkan hajat kepada kita, orang lain kan akan bisa mengangkat hajat itu. Nah, jadi kalau kita ini diletakkan Allah hajat, maka yang bisa menyelesaikan hajat ini adalah Allah juga. Nah, oleh karena itu kita ini ada satu hajat, lapor kepada Allah. Karena Allah nama andak, Allah akan mengangkat hajat itu. Man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'a. Barang siapa yang tidak mampu mengangkat hajat dirinya sendiri, bagaimana dia mampu bahwa adalah dia mengangkatkan hajat orang lain? Kalau kita ini melapor lawan manusia, manusia sendiri kadang kamu membirisakan dirinya, apalagi membirisakan orang lain. Kalau kita melapor kepada makhluk Allah pun banyak masalah. Bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah orang lain? Nah, ini adalah kesempurnaan daripada hikmah yang sebelumnya tadi. Wa idza tawajjahta ila Allahil Karim haqqat tawajjuh ajabaka wa ata ma sa'alak. Apabila engkau berhadap kepada Allah yang Maha Pemurah itu benar-benar sungguh-sungguh berhadap, Allah akan mengijabah engkau dan akan memberi apa yang kamu minta. Allah akan memberi apa yang kita minta asal kita bujur-bujur. Nah, bujur-bujur tawajjuh, bujur-bujur berhadap lawan Allah. Wa idza tawajjahta ila Allahil Karim haqqa tawajjuh ajabaka wa a'ta ma sa'alak imma bisababin ma'lum aw bighairi ma'lum. Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta itu ada kalanya dengan sebab yang kita ketahui, ada kalanya dengan sebab yang kita kada tahu.
tapi masalahnya selesai. Allah mengabulkan doa kita, memberi apa yang kita minta itu bisa langsung kada bersebab gugur di langit bapaknya kadut ke pasahapan kita, itu sah aja dan bisa aja. Ini sebabnya kada maklum, tapi bisa dengan sebab nang maklum, bisa dengan sebab nang maklum. Begitu kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba ini, hamba ini, hamba ini, Allah kabulkan doa kita itu. Oh, sekalinya ada tanah nang bahari kada sing payuan berpuluh-puluh tahun payuk, harganya 10 kali lipat naiknya pada bahari, kada dikira-kira. Nah, bisa itu maklum ngarannya, sebabnya diketahui. Nah, jadi Allah memberikan itu bisa dengan sebab yang kita ketahui atau sebabnya kada kita ketahui. Wa idza talabta minal khalqi ba'da tawajjuh ilaihi ta'ala wa niltal maqsud minhum, apabila engkau meminta, engkau menuntut daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah, dan engkau mencapai tujuan daripada mereka. Nah, ini tadi masalah, ada masalah kita ini, ada yang harus diselesaikan, ada yang harus dibayari, macam-macam. Lalu Tuhan berdoa, ya Allah, birisakan hutang-hutang hambamu ini. Untung kita berdoa lawan Tuhan, timbul ada geritik hati. Nah, jika ku tawarakan barangku ini lawan si Pulan gitu, barangkali Pulan tuh mau menukari punahan hutang. Nah, timbul geritik hati. Datangi si Pulan tadi, tawarakan barang, ditukarinya oleh Pulan. Nah, pada berkat doa kita tadi tuh, nah, ditukarinya oleh si Pulan barang kita, lalu kita kau melunasi segala keperluan kita. Nah, jadi bila engkau menuntut daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah dan engkau mencapai tujuan dari makhluk itu, fala budda an ta'taqida annahum asbab wa wasaid, maka tidak boleh tidak bahwa kamu mengetikatkan bahwa si makhluk itu adalah sebab dan perantara. Nah, mengatakan ini sebab nih, ini sebab nih, sebab nang maklum, sebab nang diketahui. Wa annallahu wal musabbibul mu'ti, dan Allah jualah yang mengulahkan sebab ini, dan Allah juga sebenarnya yang memberi itu. Kaila tahtajiba anhu ta'ala, agar kamu tidak terhijab daripada Allah Ta'ala, fatakuna minal mahjubinal malumin, maka jadilah engkau orang yang terdinding dan tercela. Nah, amun kita tawajuh kepada Allah, lalu kita ada isyarat untuk datang kepada Pulan bin Pulan, kita berurusan di sana selesai, nah, kita kada ingat lawan Tuhan, pada Tuhan yang mengulahkan sebab ini, kada ingat pada Tuhan yang memberi ini sebenarnya, kada ingat pada ini sebab aja. Nah, kita terhijab, kita terdinding, dan kita tercela jadinya.